Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 10 dari latihan ulangan bab 4 bagian A halaman 125 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 10. Jarak antara rumah Fitri dan rumah Bulan adalah 5 km. Fitri mengendarai sepeda ke rumah Wulan dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Fitri akan tiba di rumah Wulan dalam waktu titik-titik. Oke adik-adik, kalau di sini kita lihat, nah ini mintanya menit ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah waktu. Adik-adik ingat ya, dalam segitiga ini kalau kita mau mencari waktu itu, nah ini kan JKW ya. Oke, berarti kalau mau mencari waktu, kita tutup waktunya, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini jaraknya itu kan 5 km. Oke, kita tuliskan dulu 5 km. Kemudian dibagi waktunya itu, dibagi kecepatannya itu adalah 10 km per jam adik-adik. Nah, ini boleh ya, kita di sini 10 km per jam. Nah, ini satuannya nanti masih jam ya adik-adik ya. Nah, ini ada yang kita coretkan satuannya, yaitu kilometer. 5 sama 10 ini masing-masing kita bagi 5 adik-adik. Jadi 5 bagi 5 kan 1 ya. Oke, 10 bagi 5 itu adalah 2. Nah, ini jadi setengah jam gitu ya. Nah, setengah jam itu berarti sama dengan 30 menit ya adik-adik ya. Nah, jadi jawabannya adalah 30 menit, yaitu yang C ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah C, 30 menit. Berikutnya nomor 11. Jarak antara kota P dan Q adalah 240 km. Pak Danu mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Pak Edwin mengendarai sepeda motor dari kota Q ke kota P dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada waktu yang sama, mereka akan bertemu dalam waktu titik-titik. Nah, di soal nomor 11 ini yang ditanyakan itu kan kalau mereka berangkat pada waktu yang sama, mereka akan bertemu dalam waktu. Nah, berarti ini adalah kejadian berpapasan ya adik-adik ya. Karena di sini berangkatnya itu berlawanan. Artinya yang pertama Pak Danu ini berangkatnya dari kota P ke kota Q. Sedangkan Pak Edwin ini berangkatnya itu dari kota Q ke kota P. Jadi kalau berangkatnya dari arah yang berlawanan, kemudian bertemu, maka itu namanya berpapasan ya. Nah, kalau berpapasan ini berarti kita gampang adik-adik. Jadi langsung saja nomor 11, waktu papasan ya. Papasan. Nah, kalau waktu itu kan rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan ya adik-adik ya. Nah, jadi ini jarak dibagi kecepatannya tinggal kita jumlahkan adik-adik. Kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Artinya kecepatan orang pertama ditambah dengan kecepatan orang kedua. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya pernah kan Kak Akida dibahas di latihan sebelumnya adik-adik ya. Nah, di sini jaraknya itu adalah 240 km. Kita tulis 240 km, kemudian dibagi kecepatan yang pertama ini adalah 35 km per jam, dan kecepatan yang kedua ini adalah 45 km per jam. Jadi ini 35 km per jam ditambah 45 km per jam ya. Nah gitu. Oke. Nah, di sini berarti 240 km per 35 ditambah 45 adalah 80 ya adik-adik ya. Nah, kilometer per jam. Oke. Nah, jadi ini kilometernya bisa kita coret adik-adik.
Nah, kemudian ini bisa kita coret juga nolnya ya. 24 dibagi 8 itu adalah 3 adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah 3 jam. Gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang B, 3 jam ya. Oke, berikutnya nomor 12. Bus A jurusan Jakarta Semarang melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. 30 menit kemudian, bus B menyusul dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus B akan berpapasan dengan bus A setelah titik-titik. Nah, di sini waktunya adalah jam ya adik-adik ya di pilihan jawabannya. Oke, nah di sini sudah jelas adik-adik, soalnya ini tentang berpapasan ya. Nah, tapi di sini kita lihat dulu tadi menyusul ya. Nah, di sini ada keterangan menyusul adik-adik. Jadi ini agak berbeda ya dengan soal nomor 11. Kalau tadi nomor 11 itu berpapasannya berangkatnya dari beda tempat ya. Kalau ini sama ya, cuma beda kecepatan dan beda waktunya. Kalau sebelumnya kan bersamaan ya. Nah, jadi nomor 12 ini kalau kita mau mencari waktu susul ya, waktu susul gitu ya, maka kita harus cari dulu selisih jaraknya adik-adik ya. Cari selisih jarak. Ini rumus dulu ya biar adik-adik paham nih, biar nggak bingung. Ini jadi langsung adik-adik ya. Selisih jarak dibagi dengan kecepatan yang besar ya, artinya kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama adik-adik ya. Nah, ini rumusnya. Jadi adik-adik cukup menghafalkan ini aja. Sama yang tadi nih. Nomor 11 ini waktu papasan, ini adik-adik hafalkan aja. Ya, pahami konsepnya. Gitu ya. Nanti gampang kalau ketemu soal, oh ini tentang waktu berpapasan nih. Oh, ini tentang waktu menyusul nih. Dari tempat yang sama gitu kan, dari titik yang sama berangkatnya, berarti caranya nanti seperti ini rumusnya. Nah, berarti pertama kita cari dulu adik-adik selisih jarak. Selisih jarak itu maksudnya gimana Kak Akidah? Selisih jarak itu jadi di sini kan keterangannya itu bus A yang berangkat duluan kan, dengan kecepatannya 60 km per jam. Kemudian 30 menit kemudian, nah ini nih adik-adik, bus B itu menyusul, berarti bus B kan baru berangkat ya. Artinya pada saat bus B ini berangkat, bus A itu sudah jalan kan, artinya sudah ada jarak yang ditempuh ya dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti jaraknya sudah berapa nih dalam waktu setengah jam. Nah, ini adalah perbedaan atau selisih jarak namanya adik-adik ya. Nah, berarti selisih jarak itu, nah seperti biasa adik-adik, rumus jarak itu nggak usah bingung ya. JKW, kecepatan dikali waktu. Berarti ini adalah kecepatan yang pertama berangkat, yaitu bus A, yaitu 60 km per jam. 60 km per jam. Nah, sedangkan waktunya itu yang sudah berjalan itu adalah 30 menit. Dimana 30 menit itu adalah setengah jam ya adik-adik ya. Berarti ini dikali setengah jam. Ini rumusnya lupa nih Kak, kita belum tulis ya. Ini rumusnya ke atas aja. Kecepatan dikali waktu ya. Gitu. Oke. Nah, di sini kan bisa kita coret adik-adik nih. Jamnya kita coret. Kemudian 60 kali 1 kan 60 dibagi 2 berarti 30. Berarti bus A itu selama 30 menit itu sudah berjalan sejauh 30 km. Artinya punya selisih adik-adik antara bus A dan bus B itu bedanya 30 km. Nah, karena di sini bus B ini ingin menyusul dengan kecepatan segini, kapan akan berpapasan? Nah, berarti sekarang nih kita gunakan rumus waktu susulnya yang ini. Ya, kita ganti warna dulu. Oke. Waktu susul sama dengan tadi rumusnya adalah selisih jarak. Oke. Selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, selisih jaraknya itu 30 km.
Kecepatan 2 berarti kecepatan bus B. Pasti lebih besar ya, 70 km per jam. Dikurangi kecepatan bus A-nya itu 60 km per jam. Gitu ya. Berarti ini kan 30 km per 10 km per jam. Gitu ya. Nah, ini kilometer bisa kita coret. Kemudian ini juga 0 kita coret ya. Nah, jadi kita tahu deh jawabannya. 3 bagi 1 berarti 3 jam. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya nomor 12 ini adalah 3 jam ya adik-adik ya. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Biar nggak kepanjangan, jadi Kak Akidah cukupkan dulu. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.